Roh itu apa? Roh itu adalah suatu energi yang menempati media. Kita simpulkan atau kita artikan media itu adalah jasad, dan jasad itu sumber yang bermateri. Ada materi jasad, satu media manusia atau jasad manusia, kedua jasad binatang dengan beraneka macam binatang, ketiga jasad tumbuh-tumbuhan. Apapun yang ditinggalkan mekanisme energi atau roh pasti akan menjadi mati, antara manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Jadi intinya kalau tumbuh-tumbuhan juga tidak ada energi atau tidak ada kehidupan, pasti dia akan mati dan kering. Kalau binatang mekanismenya sama seperti manusia, jasadnya kalau tidak ditempati energi atau roh, maka akan menjadi mati atau bangkai atau menjadi busuk seperti manusia, mekanisme begitu. Kita katakan roh itu adalah sumber energi yang menempati media. Dan di sini roh pun juga ada perbedaan antara roh manusia, roh tumbuh-tumbuhan, dan binatang. Sebenarnya perbedaannya tidak begitu luas. Manusia punya komponen roh. Kalau kita komponen roh itu bagian-bagian roh yang nanti menempati media tadi, dan komponen itu isinya adalah sifat akal dan jiwa atau kejiwaan. Dan sifat akal kejiwaan itu yang kita katakan adalah komponen roh atau bagian-bagian roh. Jadi roh pun juga punya sifat, punya akal, punya kejiwaan yang menempati media. Sekali lagi, jadi kalau media itu mati, dia juga tidak lagi mempunyai sifat, tidak lagi mempunyai akal, dan tidak lagi mempunyai kejiwaan. Begitu juga binatang. Di dalam diri manusia, semua komponen yang diberikan Tuhan dalam bentuk atau mungkin menjadi bagian dari roh itu sama. Jadi setiap manusia itu punya akal, punya sifat, dan punya kejiwaan. Tidak ada manusia yang tidak punya sifat, akal, dan kejiwaan. Antara wanita dan laki-laki semua mekanisme atau komponen rohnya itu sama. Hanya nanti kita perbedaannya kita akan menjelaskan secara metabolisme antara laki-laki dan perempuan. Begitu juga binatang, begitu juga tumbuh-tumbuhan. Pasti ada mekanisme yang berbeda antara laki-laki dan perempuan, karena itu mekanisme itu menjadi sumber populasi ciptaan Tuhan. Sifat manusia, akal manusia, atau kejiwaan manusia itu lebih kompeten atau lebih hidup. Dalam arti lebih hidup itu karena adanya pengetahuan yang dimiliki manusia. Binatang itu tidak mempunyai pengetahuan, tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai pengetahuan. Ada pengetahuan baik dan ada pengetahuan buruk yang nanti diolah oleh sifat, diolah oleh akal, dan menjadi kejiwaan manusia. Di sini mulailah manusia itu mengerti tentang baik dan mengerti tentang buruk, karena itu suatu perjalanan. Jadi satu roh itu dengan komponennya, dan roh itu ditempati juga yang namanya pengetahuan baik dan pengetahuan buruk yang selalu, sekali lagi, yang selalu diolah oleh sifat, akal, dan kejiwaan. Jadi yang tahu tentang pengetahuan, bahkan ini pengetahuan rohani yang sifatnya nanti surga dan neraka, itu hanya manusia. Sedangkan binatang tidak peduli dan tidak tahu tentang surga dan neraka, karena mekanismenya binatang tidak memiliki yang namanya pengetahuan. Makanya pengetahuan itu coba nanti kita pelajari, coba nanti kita bahas bagaimana pengetahuan itu nanti menjadi satu dengan roh manusia yang bertemu dengan sifat, bertemu dengan akal, dan ketemu dengan kejiwaan. Karena itu suatu sumber yang sangat urgent sekali untuk pengetahuan benar dan salah, atau sangat bahaya sekali kalau kita tidak tahu tentang pengetahuan yang menjadi satu atau yang bertemu dengan komponen roh. Manusia itu berlomba-lomba mencari surga. Makanya di sini pun juga nanti akan ketemu yang namanya sifat, akal, dan kejiwaan. Sekali lagi kita katakan bahwa komponen roh di dalam diri manusia, siapapun manusia itu pasti punya mekanisme yang sama.
akal, sifat, dan kejiwaan. Marilah kita renungkan di dalam diri kita agar kita nanti jangan salah tentang ajaran-ajaran, jangan salah tentang akal-akal yang sifatnya nanti digunakan oleh pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki manusia. Yang lebih bahaya lagi nanti digunakan oleh pengetahuan-pengetahuan buruk. Makanya coba kita untuk merenungkan tentang apa itu pengetahuan yang menempati roh manusia. Untuk selanjutnya kita akan bahas yang berikutnya. Ini hanya kita menyampaikan bahwa roh itu adalah energi yang menempati sumber media ataupun jasad. Sekali lagi hanya itu. Terima kasih.